Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Lukmaini, NIM 02201020 dari kelas TPBB Kalkulus. Nah, di sini kita lihat untuk soalnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 9x kuadrat dikurang dengan 36 per x kuadrat dikurang 16. Pertama-tama di sini kita akan mencari grafik fungsi fx yang memotong sumbu x. Kita lihat bentuknya di sini adalah fx per gx. Maka yang kita gunakan untuk mencari grafik fungsi fx yang memotong di sumbu x ini adalah fx-nya saja. Jadi yang kita gunakan adalah 9x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Di sini dapat kita sederhanakan menjadi x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dengan cara dibagikan 9. Sehingga kita mendapatkan x-nya sama dengan negatif 2 dan juga x sama dengan 2. Maka grafik fungsi fx memotong sumbu x di x sama dengan negatif 2 dan juga x sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari grafik fungsi fx yang memotong sumbu y. Di sini kita akan menggunakan x sama dengan 0. Maka untuk f0-nya sama dengan 9 dikalikan dengan 0 kuadrat dikurang 36 per 0 kuadrat dikurang 16. Sehingga kita dapatkan juga y-nya sama dengan negatif 36 per negatif 16. Karena sama-sama negatif di sini, makanya dia menjadi positif. Jadinya 36 dan juga 16 kita bisa dapatkan dengan cara dibagi 4 masing-masing. Sehingga kita dapatkan adalah 9 per 4. Dan dari 9 per 4 ini bentuk desimalnya adalah 2,25. Jadi kita dapatkan grafik fungsi fx yang memotong sumbu y, yaitu berada di y sama dengan 2,25. Kemudian untuk fungsi fx stasionernya ini kita cari dengan cara menurunkannya dengan menggunakan turunan pertama. Jadi untuk turunan ini kita gunakan u aksen dikalikan dengan v dikurang dengan u dikalikan dengan v aksen per v kuadrat. Nah, dari fungsinya itu kita dapatkan untuk turunan dari 9x kuadrat dikurang 36 itu adalah 18x dikalikan dengan v-nya adalah x kuadrat per 16 dikurang 2x, yaitu turunan dari v-nya, dan juga dikalikan dengan 9x kuadrat dikurang 36 per x kuadrat dikurang 16 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil 8x pangkat 3 dikurang dengan 288x dikurang 18x pangkat 3 ditambah 72 per x kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, kita ingat lagi di sini karena bentuknya adalah fx per gx, maka yang kita gunakan adalah fx-nya saja dan kita sama dengan kan 0. Jadi negatif 216x sama dengan 0, maka x-nya adalah sama dengan 0 karena bilangan berapapun yang dibagikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Kemudian untuk nilai fx-nya ini kita masukkan x-nya yang tadi sama dengan 0, maka kita dapatkan hasil yaitu 2,25. Kemudian di sini kita akan mencari jika turunan pertama dari fx ini tidak terdefinisi, maka kita ingat untuk hasil yang tidak terdefinisi maka penyebutnya harus sama dengan 0. Maka kita gunakan penyebutnya yaitu x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan faktornya adalah x ditambah 4 dikalikan dengan x dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan untuk x-nya adalah negatif 4 dan juga x sama dengan 4. Kemudian untuk grafik fungsi stasioner, kita ingat tadi kita sudah mencari dan menemukan titik stasionernya adalah di x sama dengan 0. Maka kita buat grafik seperti ini. Kita buat garis untuk titik ujinya. Kita gunakan yaitu untuk di sisi kirinya adalah negatif 1 dan untuk di sisi kanannya adalah positif 1. Nah, di sini kita uji dengan menggunakan 1 yang di sisi kanannya terlebih dahulu. Dan kita dapatkan hasilnya adalah negatif 0,96. Maka kita tuliskan di sini negatif. Kemudian untuk yang percobaan dengan titik uji negatif 1 kita dapatkan hasil yaitu 0,96. Nah, kita ketahui jika nilainya negatif, maka fungsi
akan turun, dan juga jika nilainya adalah positif maka fungsi akan naik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa f(x) akan selalu naik pada saat x lebih kecil dari x1, dan juga x akan selalu turun pada saat x lebih besar dari x1. Nah, kemudian di sini kita akan mencari titik belok fungsinya, di mana untuk mencari titik belok fungsi f(x) ini kita gunakan adalah turunan kedua dari f(x). Nah, jadi tadi kita ketahui untuk turunan pertamanya adalah negatif 216x per x kuadrat dikurang dengan 16 dipangkatkan 2. Maka untuk turunan keduanya ini kita dapatkan adalah negatif 216 dikalikan dengan x kuadrat dikurang dengan 16 dipangkatkan 2 dikurang dengan 216x dikalikan dengan 2 dikalikan dengan x kuadrat dikurang 16 dikalikan dengan 2x per x kuadrat dikurang 16 pangkat 2 dipangkatkan 2. Kemudian kita lihat di sini kita memiliki angka yang sama di sini, yaitu adalah x kuadrat dikurang 16. Jadi dapat kita bagikan langsung, sehingga untuk penyebutnya ini jadi pangkat 2 bukan pangkat 4 lagi. Jadi kita dapatkan hasil yaitu adalah negatif 216x kuadrat dikurang dengan 3456 dikurang dengan 864x kuadrat per x kuadrat dikurang 16 dipangkatkan 3. Nah, karena di sini sama-sama x kuadrat, jadi dapat kita jumlahkan langsung, yaitu adalah negatif dari negatif 648x kuadrat dikurang dengan 3456 per x kuadrat dikurang dengan 16 dipangkatkan 3. Nah, jadi di sini kita akan sederhanakan lagi karena di sini ada negatifnya, maka di sini juga dikalikan dengan negatif, maka kita dapatkan hasil 648x kuadrat ditambah dengan 3456 per x kuadrat dikurang dengan 16 dipangkatkan 3. Kita ingat tadi jika bentuknya adalah f(x) per gx, yang kita gunakan di sini adalah f(x)-nya saja dan kita sama dengankan 0. Maka di sini kita gunakan adalah 648x kuadrat ditambah dengan 3456 sama dengan 0. 3456-nya ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi 648x kuadrat sama dengan negatif 3456. Jadi kita bagikan lagi di sini sehingga kita mendapatkan x kuadratnya yaitu sama dengan negatif 5,3. Dan untuk x-nya ini yaitu kita akarkan menjadi akar negatif 5,3. Nah, karena di sini bentuknya adalah akar negatif dan yang kita ketahui itu adalah imajiner, jadi x-nya itu tidak sama dengan bilangan real sehingga fungsi f(x) ini tidak memiliki titik belok. Nah, setelah itu kita akan mencari grafik kecekungan f(x) jika fungsi f(x)-nya itu tidak terdefinisi. Nah, tadi kita sudah mencari dan kita dapatkan f(x) yang tidak terdefinisi itu adalah di x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 4. Jadi kita gunakan uji titik lagi untuk menentukan kecekungannya apakah dia ke atas atau ke bawah, yaitu dengan menggunakan sisi kiri dan kanannya. Nah, di sini kita gunakan negatif 5 karena di sini yang lebih dekat, kemudian di sini kita gunakan 0 dan di sini adalah positif 5. Kemudian kita uji dengan memasukkannya di f(x) yang penyebutnya yaitu x kuadrat dikurang dengan 16. Maka kita masukkan di sini untuk negatif 5 kita dapatkan hasil 9. Untuk menggunakan x sama dengan 0 kita dapatkan hasil negatif 16. Untuk titik uji x sama dengan 5 kita dapatkan hasil 9. Jadi dapat kita lihat di sini angka-angkanya adalah di sini adalah positif, negatif dan juga positif. Dan kita tahu jika angkanya adalah positif lebih besar dari 0, maka fungsi itu akan cekung ke atas, dan jika lebih kecil dari 0 maka f(x) akan cekung ke bawah. Maka dapat kita ketahui di sini
fx akan cekung ke atas pada saat x lebih kecil dari negatif 4 dan juga pada saat x lebih besar dari 4. Kemudian fx cekung ke bawah pada saat x lebih besar dari negatif 4 dan juga lebih kecil dari 4. Kemudian kita akan mencari asimtot datar dari fungsi fx. Nah, itu kita menggunakan limit x kiri kanan, yaitu pada saat positif tak hingga dan juga pada saat negatif tak hingga. Kita lihat di sini bentuknya adalah 9x kuadrat dikurang 36 per x kuadrat dikurang 16. Kita lihat di sini dia sudah sama variabelnya, sama-sama x kuadrat, maka dapat kita simpulkan secara langsung karena dia adalah tak hingga. Maka di sini kita akan mendapatkan 9x kuadrat per x kuadrat sama dengan 9. Begitu juga dengan negatif tak hingga, dapat kita simpulkan juga menjadi 9x kuadrat per x kuadrat sama dengan 9. Maka asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 9. Kemudian untuk asimtot tegak dari fungsi fx, kita gunakan adalah penyebutnya saja, dan itu kita sama dengan kan 0. Jadi untuk asimtot tegaknya ini adalah x kuadrat dikurang dengan 16 sama dengan 0. Yaitu kita dapatkan faktornya adalah x ditambah 4 dikalikan dengan x dikurang 4 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 4 dan juga x sama dengan 4. Kemudian untuk nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx ini yaitu pada interval negatif 3,2. Nah, jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum ini yang kita gunakan adalah turunan pertama. Tadi kita sudah mendapatkan untuk turunan pertamanya adalah negatif 216x per x kuadrat dikurang dengan 16 kuadrat. Dan kita dapatkan tadi hasil untuk x-nya adalah sama dengan 0. Jadi kita dapat ketahui untuk titik kritisnya adalah di x sama dengan negatif 3, 0, dan juga 2. Jadi kita gunakan titik-titik kritis tersebut sebagai titik uji, di mana untuk negatif 3 ini kita dapatkan hasilnya itu adalah negatif 6,428571, dan untuk titik uji yaitu 0 kita dapatkan hasil yaitu 2,25. Pada saat titik ujinya adalah x sama dengan 2, kita dapatkan hasil yaitu sama dengan 0. Jadi dapat kita lihat di sini untuk nilai minimumnya adalah negatif 6,428571 dan untuk maksnya adalah 2,25. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk grafiknya itu adalah seperti ini. Yaitu di sini adalah titik stasionernya 2,25. Kemudian di sini ada asimtot tegaknya dan juga asimtot datarnya. Dan juga ini adalah titik potong dari sumbu x-nya, yaitu negatif 2 dan juga 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.